180 Masehi Kerajaan Romawi memperluas kekuasaannya, yang membentang dari pesisir Afrika hingga perbatasan Inggris Utara. Putra kaisar bernama Commodus yang tergelapkan matanya oleh kekuasaan sampai-sampai membunuh ayahnya sendiri, Marcus Aurelius yang menjadi kaisar saat itu. Sang jenderal, orang Romawi bernama Maximus Decimus Meridius yang menjadi kepercayaan kaisar pun menentang pengalihan kekuasaan tersebut. Namun apa daya, pil pahitlah yang dia dapatkan. Anak dan istrinya menjadi korban tirani Commodus. Maximus terpuruk dalam perbudakan. Sampai akhirnya dia bangkit menjadi ksatria petarung gladiator, hingga dia membunuh sang penguasa lalim Commodus. Dan di akhir hidupnya, Maximus beramanat agar melakukan reformasi politik, emansipasi sekutu gladiatornya, dan pemulihan kekuasaan senator. Bertahun-tahun, Romawi menemui kedamaiannya, dan nama Maximus pun bergabung menjadi legenda Kolosseum sebagai seorang legenda prajurit Roma. Sampai 16 tahun kemudian, sejarah kelam Romawi pun terulang. Ibarat Romulus dan Remus, kini Romawi pun dipimpin oleh kaisar kembar bernama dan Tarakala, di mana kembar tirani ini selama pemerintahannya mencerminkan kemerosotan kekaisaran. Korupsi bukan hal tabu seperti di negara bernama Konoha, dan kebrutalan mereka menyebar seperti wabah di seluruh empire saat itu. Mereka memerintahkan jenderal perang mereka, Acasius, untuk menuju Afrika Utara guna memperluas kekuasaannya. Kedamaian bangsa Numidian pun terusik oleh kedatangan pasukan Roma tersebut, di mana seorang pasukan Numedia bernama Harlo bersama sang istri bernama Arisan diperintahkan kepala suku untuk menyambut kedatangan bangsa Roma. Namun jelas bahwa pertempuran ini hanya tinggal menunggu waktu untuk tenggelamnya bangsa Numedia. Di depan mata Harlo, istrinya pun gugur di pertempuran tersebut, dan tak butuh waktu lama bagi pasukan Roma di bawah pimpinan Acasius membumi hanguskan Numidian dan menyeret Numidian yang tersisa dalam perbudakan Roma. Dengan semua setibanya di Roma, para penyintas bangsa Numedia pun diberi tanda berupa stempel besi panas sebagai pertanda budak Roma. Pasangan kaisar ini pun menyambut kemenangan Acadius dan akan mengadakan pertandingan sebagai perayaan kemenangan, di mana para budak akan dipaksa bertarung dengan Karabuas Colosseum. Meski Acasius sempat menolak, pertandingan tersebut pada akhirnya tetap digelar. Harlo pun menjadi salah satu petarung bersama Numidian lainnya bertahan hidup dari buasnya kera Colosseum. Namun sang kepala suku Numidian hanya bisa berpasrah menemui ajalnya. Tanpa diduga, aksi Harlo pun memikat hati seorang pria bernama Macrinus, mantan budak Roma yang kini menjelma sebagai pedagang senjata kejam dan juga seorang pecinta pertarungan. Dan dia bermaksud untuk membeli Harlo sebagai budak prajurit gladiatornya, di mana ajang pertaruhan tersebut menjadi kesenangan Macrinus. Beberapa budak pun dibelinya dan dibawa ke tempatnya. Yang lantas, Macrinus pun menguji kemampuan komoditi yang dibelinya, di mana pelatih gladiatornya bernama Vigo langsung saja menguji para budak yang telah dibeli oleh Macrinus. Dan tak ada pilihan, Harlo pun terpaksa mengucapkan salam olahraga. Tanpa kesulitan, Harlo pun menumbangkannya, yang membuat Macrinus semakin terkesan dengan raut kemarahan yang terpendam dalam diri Harlo. Maka Macrinus pun memilihnya sebagai gladiator petarungnya, di mana hal tersebut tak mungkin untuk ditolak oleh Harlo. Namun ajang pertarungan di Colosseum ini bisa saja menjadi jembatan Harlo untuk membalas Jenderal Acasius atas kematian istrinya.
beralih pada Jenderal Acacius yang kini tiba di kediamannya, yang ternyata dia adalah suami dari Lucilla, bangsawan Roma, anak dari Marcus Aurelius, sang kaisar sebelumnya. Dan tak seperti yang diduga oleh Harlow, rupanya sang jenderal sangat membenci kaisar saat ini, di mana Acacius berencana untuk membawa 5.000 pasukan setianya guna mengambil alih kekuasaan dari keteranian Geta dan cara kalah, mengembalikan Roma pada nilai-nilai kaisar Marcus Aurelius. Dan rencananya tersebut disambut baik oleh para senat sisa pemerintahan Kaisar Markus, di mana mereka menaruh rasa percaya pada Lucilla sebagai orang yang paling berhak memegang legasi atas Roma, guna melanjutkan nilai-nilai kekaisaran ayahnya. Keesokan harinya, Macrinus pun membawa Harlow pada sebuah tempat, di mana Macrinus yang mencintai taruhan pun mengajak rekannya bernama Trucus untuk melakukan pertaruhan. Karena saat ini Kaisar akan melihat calon petarung gladiator yang dibawa Marinus dan Trucus untuk saling bertarung. Pasangan kaisar yang sangat mencintai kebrutalan pun sangat terhibur, sementara Trax memperlihatkan kekecewaannya atas kekalahan jagoannya. Dan tanpa diduga, Harlow mengucapkan sebuah syair yang menghina kedua kaisar secara tersirat, yang membuat Macrinus sedikit kelabakan karenanya. Entah sadar atau tidak, untungnya sang kaisar membiarkannya dan mengizinkan petarung Macrinus ini untuk ikut serta pertarungan gladiator di Colosseum. Thank you. Macrinus pun membayar Harlow dengan 2 keping emas dan menjanjikan impian Romawi, yakni sebuah kebebasan seorang budak. Dan juga Macrinus pun menjanjikan kepala Jenderal Acacius, asalkan budaknya ini bisa memenangkan pagelaran Colosseum sampai pada puncak pertempurannya tunggu. Pergelaran Colosseum pun berlangsung sesaat lagi, di mana Macrinus dan Trucus pun menaikkan jumlah taruhannya berkali-kali lipat. Para petinggi pun hadir di upacara pembukaan tersebut, termasuk Lucilla dan juga Jenderal Acacius. Dengan enggan, Acacius pun memberi kalimat sambutan, karena memang pagelaran ini diadakan sebagai pesta kemenangannya setelah mengalahkan bangsa Numedia. Dan kaisar pecinta kebrutalan pun terlihat sangat antusias. Lawan yang akan dihadapi Harlow dan gladiator lainnya adalah sang juara bertahan yang bertarung dengan sebuah keuntungan, di mana dia datang dengan menunggangi badak petarung Colosseum. Namun hal ini tak merusak ketenangan Harlow. Dengan santai dia memegang tanah Colosseum, yang mengingatkan Lucilla pada legenda Colosseum yang tak lain adalah Maximus, yang kemudian salam olahraga ala Romawi pun dimulai. Dengan badak yang ditungganginya, jelas membawa keuntungan bagi sang juara. Dengan mudah dia menumbangkan para gladiator satu persatu. Namun hal tersebut tak berlaku bagi Harlow, di mana dia memanfaatkan keliaran sang badak dan dengan mudah memenangkan pertandingannya. Ayo kita kerja. Duet kaisar ini pun merasa terhibur dan mengucapkan syair yang sempat Harlow ucapkan. Dan tanpa diduga, Lucilla mengetahui lanjutan syairnya. Seketika itu, pula Macrinus pun menyadari bahwa Lucilla mengenali budaknya. Sementara Trucus yang kalah taruhan mengungkapkan kekalahan taruhannya dengan cara yang sangat humoris. Seusai pertandingan, Harlow pun mendapatkan sedikit perawatan dari dokter Colosseum bernama Raffi, dan aksinya tadi pun mendapatkan pujian dari tuannya. Di pihak lain, pertandingan tadi menyisakan rasa penasaran mendalam pada Lucilla, yang bahkan sampai-sampai dia mengundang Macrinus hanya untuk menanyakan asal-usul dari budaknya. Namun Macrinus menutupinya dengan berkata bahwa budaknya adalah orang dari entah berantah, yang mungkin bisa saja dia seorang gelandangan atau tawanan peran yang tak jelas asal-usulnya. Tak puas dengan jawaban Macrinus, menghabiskan rasa penasarannya di malam harinya
Lucilla pun diam-diam mendatangi Harlow dan menyuap penjaga budak Macrinus. Sampai akhirnya dia bertemu dengan Harlow, di mana Harlow berkata bahwa dia adalah Numidian yang istrinya gugur dalam perang yang dipimpin suami Lucilla. Mendengar hal tersebut, Lucilla pun merasa bersalah karenanya dan semakin merasa bersalah setelah dia meyakini ya Harlow adalah Lucius, anak dari Lucilla. Rupa-rupanya tak lama setelah peristiwa sequel sebelumnya, Roma yang sempat mengalami kekosongan kekuasaan pun sempat ada di titik kekeosannya, di mana perebutan kekuasaan membuat anak Lucilla bernama Lucius menjadi incaran. Lucilla pun melarikan anaknya ke Afrika Utara dan berjanji akan menjemputnya, membawanya kembali ke Roma. Memang takdir membawa Lucius kembali ke Roma, namun dengan keadaan yang sama sekali tak diharapkan seperti ini. Fakta ini pun diketahui oleh Macrinus, yang saat itu dia bertanya pada rekannya yang tahu seluk-beluk bangsawan Roma, yang rupa-rupanya Lucilla sempat memiliki hubungan gelap dengan Jenderal Maximus. Dengan kata lain, Lucius adalah anak Lucilla dari sang legenda Maximus. Mendengar semua kenyataan tersebut ditambah dengan dendam atas kematian istrinya, Lucius atau Harlow mengusir Lucilla begitu saja. Beberapa waktu kemudian, dan sekarang kita panggil saja jagoan kita ini dengan panggilan Lucius, di mana dia mendapati pelatihan yang sangat keras. Para budak Macrinus dilatih secara tim untuk melatih kemampuan mendayungnya, karena pertempuran nanti akan digelar dengan cara yang sangat berbeda. Dan Lucius yang dipercaya sebagai ketua tim, di tempat kerasnya pelatihan seorang diri. Tibalah di pertandingan Koloseum selanjutnya, yang kini mereka akan bertarung secara tim, di mana dua tim ini akan diadu di atas sebuah kapal layaknya perang di lautan, lengkap pula dengan hiu kelaparan yang menunggu di bawah sana. Dengan jantannya Lucius pun memimpin pasukan, di mana diam-diam dia memiliki rencananya sendiri. Dengan kecakapannya, Lucius pun mengarahkan kawanannya untuk merusak kapal, dengan sengaja pula merusak dinding pembatas Koloseum, yang saat ada kesempatan, sambil bersembunyi dia mengarahkan panahnya pada kaisar. Namun sayang tembakannya meleset, dan seketika itu pula Koloseum pun dilanda kepanikan. Sementara kepemimpinan Lucius tadi membawanya sebagai Rising Star Colosseum. Di malam harinya, rencana penggulingan kaisar pun akan segera dilaksanakan. Acacius hendak membawa serta 5.000 pasukannya. Namun sebelum itu, Lucilla meminta suaminya agar menyelamatkan anaknya terlebih dahulu. Namun tanpa diduga, seorang pelayan kaisar menguping semua rencana tersebut, yang lantas dia pun melaporkannya pada Trukes. Yang tepat saat itu, Macrinus datang untuk menagih uang taruhannya. Sampai-sampai Macrinus akan mengambil rumah Trukes. Terpaksa Trukes pun membayarnya dengan sebuah informasi penting yang baru didapatkannya. Alhasil rencana Acacius pun ketahuan. Kamu jelas. Acacius dan Lucilla pun dibawa paksa di hadapan kaisar, di mana kematianlah hukuman yang diberikan pada dua pengkhianat ini. Namun sebelum itu, Acacius akan dijadikan barang taruhan dalam pertarungan Koloseum selanjutnya. Sementara Macrinus mendapat pujian langsung dari sang kaisar, yang tanpa ada satu orang pun yang tahu Macrinus memiliki rencana busuk dalam hatinya. Hati lain pihak, Lucius yang sedang mendapat pengobatan dari Raffi, bertanya bagaimana sosok Maximus, legenda Colosseum, yang lantas Raffi menjawabnya dengan memperlihatkan berbagai barang peninggalan dari Maximus. Saat jantung. Olehmu. Keesokan harinya, Acacius pun hendak dijadikan tumbal para gladiator Koloseum di hadapan sang istri yang juga akan dieksekusi mati setelah ini.
Namun Acasius memperlihatkan mengapa terpilih sebagai jenderal perang Roma. Merasa tak puas, maka Kaisar pun menikahkan sang idola Colosseum untuk bertarung. Dengan senang hati, Lucius pun hendak membalaskan kematian istrinya. Besar. Akan tetapi, Acasius pun enggan melanjutkan pertarungan dan menyerah begitu saja. Tak sudi jika harus bertempur dengan si anak hilang yang disayangi istrinya yang. Lantas dia pun mengungkapkan semua kebenaran di hadapan Lucius dan kemudian mempersilahkan Lucius untuk melampiaskan dendamnya. Mengetahui kebenarannya, lantas Lucius pun menentang titah dari Kaisar yang membuat Kaisar sangat geram karenanya. Memerintahkan anak buahnya untuk memanah Acasius tepat di hadapan Lucius. Dengan lantang pula, Lucius pun meneriakkan kalimatnya di hadapan seluruh rakyat Roma untuk memperlihatkan bagaimana busuknya Kaisar memperlakukan jenderal yang selalu jadi pahlawan Roma selama ini, di mana hal tersebut memicu rakyat Roma mencemooh Kaisarnya dan mengundang kerusuhan. Aksi protes terjadi seantero Roma. Ku mencari pacar. Situasi tersebut mengundang kepanikan pasangan Kaisar. Ini yang sebenarnya mereka seringkali memperlihatkan ketidakakurannya. Dan saat mengetahui bahwa Caracalla mengidap penyakit yang terus menggerogotinya, hal tersebut membuat Macrinus mempercepat rencana busuk yang selama ini dipendamnya. Macrinus pun memperlihatkan kelicikannya dengan menghasut Caracalla, di mana dia berkata bahwa Kaisar Geta telah memfitnah Caracalla di hadapan Senat. Semua kerusuhan ini adalah ulah dari Caracalla dan hendak menjatuhkan hukuman padanya. Menyadari bahwa Caracalla lebih mudah untuk dikendalikan, Macrinus pun mendorong Caracalla untuk membunuh saudaranya sendiri. Sementara tanpa diduga, Lucius dan ibunya dimasukkan dalam sel yang sama. Dan disinilah Lucilla mewariskan cincin bangsawan yang turun-temurun diberikan padanya. Lucilla pun mengungkapkan rencana penggulingan Kaisar pada Lucius dan berharap bahwa anaknya tersebut melanjutkan rencananya dengan penuh keberanian, layaknya sang ayah yang menjadi legenda Roma. Dan berkata bahwa Lucius adalah pangeran Roma yang sesungguhnya. Tak lama kemudian, Caracalla pun memanggil para senatnya untuk rapat darurat. Yang lantas, dia mengumumkan sesuatu hal penting, sekaligus membingungkan semua senat yang ada di sana, di mana dia mengangkat monyet peliharaannya sebagai konsul pertahanan pertamanya, yang mengendalikan seluruh prajurit Praetorian Roma. Dan mengejutkannya lagi, karena Caracalla mengangkat seorang warga biasa sebagai konsul keduanya, yang tak lain adalah Macrinus. Yang tepat saat Caracalla berlalu, lantas Macrinus pun membawa hadiah terakhir sebagai puncak keterkejutan semua orang yang ada di sana, yakni kepala Kaisar Geta yang telah terpenggal, menyadari bahwa otak Kaisar yang sesungguhnya telah tiada dan kini hanya menyisakan Kaisar bodoh yang penyakitan. Maka dengan mudah Macrinus pun memperlihatkan siapa penguasa sesungguhnya. Hanya tinggal menunggu waktu saja, kursi Kaisar akan jatuh padanya. Maka mulai saat ini, para senat pun tunduk pada Macrinus. Macrinus pun dengan penuh rasa bangga mengabarkan kemenangannya di hadapan Lucilla dan mengungkapkan bahwa ini adalah perjalanan balas dendamnya karena saat era kekaisaran ayah Lucilla, Macrinus adalah budak dari ayahnya. Di tempat lain, Lucius pun memberi tugas pada Raffi untuk menyampaikan sebuah pesan pada ribuan tentara yang ditinggalkan Acasius, yang tak lain adalah untuk melanjutkan rencana penggulingan Kaisar. Sempat Raffi menolaknya. Namun setelah Lucius membongkar siapa jati dirinya sebenarnya, Raffi pun langsung saja menerima tugasnya. Macrinus sendiri berencana untuk mengeksekusi Lucilla di hadapan rakyat Roma, di mana hal tersebut dia maksudkan untuk semakin memicu kemarahan
rakyat Roma yang untuk meredakannya, dia akan memenggal kepala Caracalla. Sehingga dialah yang akan dianggap sebagai pahlawan dari Roma. Otomatis rakyat akan membawanya pada posisi kaisar. Sementara kali ini, Lucius pun diperintahkan Vigo untuk melanjutkan pertarungan di Colosseum hanya dengan bermodalkan sebilah pedang yang terbuat dari kayu. Namun Vigo tak mengetahui bahwa inilah waktunya seluruh budak memperoleh kebebasannya. Di hadapan prajurit gladiator, Lucius pun memberi luapan semangat dan menjelaskan semua rencananya. Lucius pun berjalan seorang diri menuju arena Colosseum, disusul kemudian oleh para budak yang meledakkan amarahnya sementara si kaisar bodoh terlihat sangat excited mengira semua berjalan seperti biasanya. Dan di kesempatan itu, Macrinus diam-diam menghabisi Caracalla. Kemudian Macrinus pun memerintahkan salah satu panglima perangnya untuk bersiap menghadapi pasukan peninggalan Acasius di luar sana, yang lantas dia mengeksekusi Lucilla dengan tangannya sendiri. Hal tersebut memicu kekaosan seantero Colosseum. Tak ada pilihan, Lucius pun meninggalkan ibunya yang sudah tak bernyawa, di mana dia langsung saja menengahi para tentara yang nyaris terlibat perang saudara tanpa arti, dan berkata bahwa kaisar telah tiada, seraya pula membongkar kebusukan rencana dari Macrinus. Ocahan Macrinus pun kini mulai diragukan oleh para pretorian. Tanpa buang waktu, Lucius pun mengucapkan salam olahraga. Sampai akhirnya dia menghabisi Macrinus di depan pretorian Roma. Di hadapan para pretorian, Lucius pun mengungkapkan siapa dirinya, bahwa kakeknya adalah kaisar, ayahnya adalah ksatria pemberani Roma, dan dirinya adalah Lucius Aurelius Verus, pangeran Roma yang sesungguhnya, di mana hanya satu keinginannya, dia meminta untuk menghentikan semua pertumpahan darah yang tiada arti ini, mengajak semuanya untuk melanjutkan nilai kebesaran kepemimpinan kakeknya yang tanpa tirani, menjadikan Roma sebagai rumah perlindungan bagi semua orang. Mendengar hal tersebut, para pretorian pun menyarungkan kembali pedangnya dan menyambut pangeran Roma yang sesungguhnya. Cepat. Pada akhirnya Lucius pun memangku peran sebagai kaisar, sehingga terpaksa julukan pangeran Roma pun dia wariskan pada Francesco